Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mendaftarkan akun baru di Tensor ERP dan kemudian menggunakannya untuk Tensor POS, khususnya untuk usaha restoran. Langsung saja kita ketik di Google ya, daftar akun gratis Tensor POS gitu ya, atau mungkin Tensor ERP, karena Tensor POS adalah bagian dari Tensor ERP. Dan di sini teman-teman langsung bisa tulis misalkan restoran eh, siapa misalkan ya, Putra gitu ya, Putra Jaya. Alamatnya misalkan di Sleman. Ini nomor Anda, silahkan diisi. Di sini ada restoran ya, atau mungkin warung makan sesuai dengan ini teman-teman. Atau silahkan teman-teman bisa tambahkan baru misalkan belum ada di list ini ya. Misalkan Putra eh, siapa ya? Sanjaya gitu. Oke, ini emailnya. Silahkan buat kata sandinya ya untuk login. Nah, ini pastikan email dan juga perusahaan Anda ini belum pernah terdaftar sebelumnya ya. Kalau sudah terdaftar, biasanya ini akan ditolak. Oke, ini butuh beberapa waktu. Kemudian setelah terdaftar, Anda bisa langsung login di sini. Misalkan teman-teman pengen melihat modul-modul lainnya ya, cuman mungkin di sini kita akan langsung masuk ke pos.tensorerp.com gitu ya, atau Tensor POS. Silakan masuk dengan akun yang tadi sudah kita buat ya. Oke, oke, silahkan di save. Pastikan teman-teman memiliki koneksi internet karena aplikasi ini berbasis cloud atau online ya. Meskipun online, tapi teman-teman masih bisa melakukan transaksi, misalkan tiba-tiba wifi-nya error atau mungkin koneksi lambat. Cuman pastikan setelah itu teman-teman terkoneksi kembali ke internet supaya datanya tersinkronisasi balik gitu ya. Oke, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah di sini ya, preference. Kita pilih dulu bahasanya. Kita gunakan bahasa Indonesia. Oops, sorry. Ah, dan yang paling penting adalah di bagian ini ya, jenis usaha. Karena setiap jenis usaha yang dipilih di sini akan menentukan menu-menu yang tersedia gitu ya. Misalkan nanti ada tombol-tombol untuk pembuatan menu segala macam itu datangnya dari sini ya. Ketika teman-teman memilih satu jenis usaha yang lain, nanti biasanya menunya dan tampilannya juga akan berbeda. Oke, selanjutnya cabang mungkin eh, bisa cek di YouTube kami ya untuk bagaimana cara membuat cabang, cuman kita skip aja. Kemudian paket, di sini adalah paket gratis, jadi teman-teman yang mendaftarkan paket gratis ini terbatas untuk 15 transaksi per hari. Kemudian teman-teman tentunya bisa upgrade baik itu tahunan atau bulanan eh, untuk paket yang unlimitednya ya. Terus kemudian nanti silahkan klik aja di buat invoice, nanti akan ada step by step untuk melakukan pembayarannya seperti apa. Dan di sini jumlah penggunanya hanya untuk satu orang, jadi kalau teman-teman nanti mau nambah karyawan, misalkan untuk bagian kasir atau bagian dapur, nanti tentunya jumlah pelanggannya juga harus, sorry, jumlah penggunanya juga harus ditambahkan. Yang nanti juga ada hitungan untuk tambahan biayanya gitu ya. Oke, cuman untuk restoran yang kecil sepertinya sudah cukup ya dengan akun gratis ini ya. Kemudian operator kasir kita harus tambahkan ya. Ini wajib diisi. Misalkan nanti
ada lebih dari satu atau mungkin nama Anda sendiri, misalkan Anda itu belum punya eh, apa namanya karyawan gitu misalkan ya, atau misalkan eh, putri gitu misalkan ya karyawan Anda ya, biar gampang. Oke, tentunya menambahkan kasir ini nggak perlu paket yang menambahkan user ya. Tipe penjualan ini secara default akan memunculkan beberapa pilihan untuk restoran. Ini ada makan di tempat, bawa pulang atau online. Tentunya ini hanya default ya, teman-teman bisa hapus atau edit atau buat tambahkan baru jika ada lebih dari ini. Kemudian di sini terdapat juga untuk tambahan misalkan service fee ya, misalkan online itu kan nggak ada service fee-nya, jadi kita bisa centang atau mungkin kalau nanti ada ya, PPN itu bisa dicentang. Tentunya nilainya ini juga bisa diedit ya. Teman-teman bisa masuk ke bagian akuntansi, kemudian di sini ada gratuitas. Nah, ini silakan teman-teman edit sendiri. Misalkan nanti ada biaya online atau mungkin ada apa ya biaya packing dan lain sebagainya silakan teman-teman tambah sendiri. Oke, kemudian bingkai produk. Di sini kita akan gunakan grup ya karena nanti atau riset ya karena nanti yang dijual di sini produk-produk yang ada di bagian depan itu adalah makanan atau resep. Nanti kita akan bahas di belakang ya, bagaimana cara mendefinisikan. Printer, nah ini defaultnya adalah disimpan sebagai PDF ya, jadi teman-teman bisa simpan, kemudian bisa kirim ke WA customer teman-teman, atau mungkin di sini bisa juga menggunakan printer thermal ya, jika dibutuhkan. Struknya juga bisa teman-teman modifikasi. Misalkan di sini puternya, misalkan di restoran teman-teman tuh ada password WiFi gitu ya. Teman-teman bisa tuliskan di sini. Ini misalkan atau yang lain-lain lah, misalkan website dan lain sebagainya. Pembulatan juga bisa diaktifkan ke nilai terdekat ya, misalkan Rp100, 500 atau 1.000 gitu ya. Ini nanti cukup berguna misalkan nanti ada pembayaran cash yang termasuk PPN gitu. Tentunya kalau belum dibulatkan kan kembaliannya agak susah gitu ya. Oke, em, kemudian kita perlu juga menyeting yaitu metode pembayaran ya. Lagi-lagi di sini sudah ada defaultnya ya. Misalkan tunai, kartu, transfer, cuman ini teman-teman bisa edit misalkan Bank BCA gitu ya, atau Bank Mandiri, atau misalkan online ada OVO atau mungkin apa ya, GoPay gitu ya. Silahkan teman-teman tambahkan sendiri. Jika itu adalah pembayaran cash atau tunai, teman-teman harus centang di sini ya, dihitung sebagai tunai. Ini fungsinya nanti untuk menghitung misalkan kembalian atau menghitung atau membandingkan cash di kasir ya saat awal dan akhir shift. Oke, sepertinya sudah komplit ya. Langsung saja kita masuk ke bagian uh, bahan. Jadi di sini ada dua hal yang perlu didefinisikan yaitu bahan dan juga resep. Jadi misalkan di bahan ini kita mendefinisikan bahan-bahan makanan apa saja yang digunakan gitu ya. Kita isi ulang ya. Ayam segar, misalkan silakan dideskripsikan. Nah, nanti di sini akan muncul, ini sebenarnya tidak wajib diisi, cuman ini akan sangat berguna untuk pencatatan ke depannya ya. Jadi misalkan nanti ringkasan perhitungan HPP atau perhitungan penjualan atau perhitungan bahan yang terbuang itu nanti kita bisa lihat dari sini eh, apa saja gitu secara ringkasan. Gambarnya ini mungkin untuk bahan kita nggak perlu isi ya, karena ini nanti sebenarnya gambar ini fungsinya untuk ditampilkan di halaman depan. Nanti kita akan tampilkan gambar untuk yang resep makanannya saja. Misalkan di sini kita harga belinya berapa ya? Misalkan ya 100. Berapa harga ayam ya? Katakanlah 37.000 gitu ya.
per kilo. Kemudian di gudangnya, katakanlah ini di warung, gimana tadi ya? Warung Putra gitu, warung ayam goreng gitu. Nah, ini jumlah awalnya ya. Jadi ketika teman-teman memulai menggunakan aplikasi ini, eh, saat ini di dapur itu ada berapa kilogram yang tersimpan gitu. Katakanlah 10 kilo. Dan stok minimum di sini cukup penting ya. Jadi di sini ketika nanti stoknya di bawah nilai ini, nanti otomatis akan memunculkan pengingat ya untuk belanja kembali misalkan. Oke, selanjutnya kita definisikan untuk bahan lainnya ya, misalkan minyak goreng gitu ya. Minyak goreng. Silahkan deskripsikan. Di sini ada bahan baku. Kalau belum ada nih teman-teman bisa tambahkan ya. Bahan baku makanan. Oke. Untuk minyak goreng misalkan harga bakunya itu per kilo misalkan 20 kilo gitu, sorry 20.000 per liter atau 28.000 gitu ya. Oke, misalkan di awal pembukaan kita punya 5 liter, terus nanti kalau tinggal 1 liter bisa belanja kembali gitu. Kemudian tentunya teman-teman bisa buat sedetail mungkin ya, cuman kita akan singkat saja. Misalkan eh, beras gitu, bahan baku makanan, katakanlah harganya 70, 30, sorry, per kilonya berapa ya kertasnya? Oh, saya sambil searching ya, daripada salah ya. Katakanlah 300, sorry, 14.000 gitu misalkan per kilo. Kita punya 6 kilo, nanti kita belanja saat tinggal 1 kilo atau 2 kilo lah. Oke, cukup untuk makanannya. Silakan lagi-lagi teman-teman tambahkan detailnya, misalkan bumbu-bumbunya atau mungkin apa namanya bawang dan lain sebagainya. Kita definisikan juga misalkan untuk air atau mungkin nanti aja lah, makanan dulu sudah cukup ya. Nanti tentunya teman-teman bisa buat juga misalkan untuk yang minumannya. Bahannya selesai, lanjut kita ke bagian resep ya. Jadi di sini misalkan, jadi nama di sini adalah nama produknya ya. Jadi misalkan nasi nasi ayam goreng tepung gitu, atau mungkin nasi ayam goreng lah. Di sini kita definisikan sebagai makanan ya. Harganya ini harga jualnya ya, misalkan 20.000. Atau teman-teman nanti bisa gunakan juga di sini ada tombol kalkulator, bisa menghitung harganya berdasarkan komponennya ya. Tentunya itu harga HPP-nya. Jadi teman-teman silakan tambahkan sendiri marginnya berapa persen itu. Di sini satuannya adalah porsi misalkan gitu ya. Nah, di variasinya teman-teman bisa menambahkan misalkan untuk sayap atau mungkin dada dada gitu ya, kemudian paha atas bawah-bawah dan lain sebagainya. Tentunya harganya bisa divariasi dan nanti komponennya juga bisa ditambahkan. Toppingnya juga misalkan ada ekstra nasi atau mungkin ada ekstra apa ya, ekstra pedas gitu ya, teman-teman bisa tambahkan. Gambarnya saya akan upload dari data yang sudah saya punya ya. Misalkan di sini ada gambar untuk ayam goreng nih kalau nggak salah ya.
Oke lah, kita ambil aja. Oke lah, ini agak-agak gedean ayamnya, cuman nggak apa lah. Kemudian kita tambahkan komponen penyusunnya ya, misalkan ayam segar. Nah, di sini satuannya teman-teman bisa gunakan kilogram ya, cuman kan harus ngitung dulu ya, satu potong ayam itu berapa kilo. Nah, teman-teman sudah ada juga satuan gram ya, misalkan 125 gram gitu ya. Tambahkan lagi misalkan beras, butuh 50 gram juga misalkan. Semakin detail, tentunya teman-teman akan mendapatkan perhitungan yang makin rapi juga gitu ya. Cuman tentunya kalau terlalu detail juga akan apa ya, membutuhkan waktu lama untuk mendefinisikan gitu ya. Oke, silakan teman-teman simpan. Ketika nanti ini disimpan, atau mungkin kalau untuk satuannya teman-teman punya satuan sendiri ya, misalkan untuk bawang itu nanti ada berapa siung gitu, atau mungkin telur ada berapa butir telur. Teman-teman bisa cek di sini ya satuan ukuran dan konversinya bisa teman-teman edit sendiri ya. Jadi misalkan satu siung bawang itu berapa gram atau mungkin satu butir telur itu berapa gram gitu. Ini ada defaultnya ya, ini, hanya untuk gambaran aja. Tentunya ini bisa diedit. Oke, kita sudah punya risetnya. Langsung saja kita masuk ke bagian kasir untuk melihat barang-barang yang sudah kita punyai. Nah, di sini kita sudah punya ayam goreng. Untuk melakukan transaksi sebenarnya tinggal diklik kemudian nanti masuk ke sini ya. Cuman mungkin sebelum ke sini ada satu fitur lagi yang mungkin teman-teman bisa gunakan yaitu di riwayat transaksi. Di sini ada shift ya. Nah, jadi fungsinya shift ini adalah untuk membandingkan ya uang cash yang di awal hari ya misalkan kita taruh 100.000 rupiah dipegang oleh Putri misalkan karyawan kita gitu ya. Jadi nanti di akhir hari kita bisa bandingkan uang cashnya itu sisa berapa, apakah sesuai dengan perhitungan dari kasir ini. Oke, kita balik lagi, pastikan mulai shift ya. Kita balik lagi ke kasir, kemudian kita coba membuat sebuah transaksi ya. Misalkan ada satu orang beli ayam goreng, kita lihat keranjang. Nah, di sini ya. Ini teman-teman tentunya nanti bisa dibuat catatan atau mungkin tadi kalau ada variasi atau topping bisa dipilih juga di sini ya. Cuman kita tadi nggak definisikan. Kemudian harganya ini dihitung dari inputan kita tadi ya. Cuman ketika nanti teman-teman tuh ada kondisi di mana harganya itu harus diedit secara manual, nah ini tentunya masih bisa diedit secara manual. Nama pelanggan, misalkan ini ya, kita teman-teman fungsi ini sebenarnya nggak wajib diisi ya untuk nama pelanggan dan nomor, cuman ini akan tersimpan nanti misalkan untuk program diskon atau program loyalty atau mungkin teman-teman pengen follow up gitu ya, WA ke pelanggannya gitu, tentunya bisa diisi. Kemudian di sini metode pembayarannya ini sesuai yang kita definisikan tadi ya. Kalau tunai nanti tentunya akan dihitung di kasir dan juga dihitungkan kembaliannya gitu. Tipe penjualan, diskon, ini kosong gitu ya. Tambahan tuh nanti misalkan ada tip atau mungkin biaya lain-lain seperti parkir gitu ya. Selesaikan. Nah, karena kita menggunakan tunai, maka di sini kita akan ada uang diterimanya ya. Misalkan pelanggan kita ngasih uang cash 50 ribuan, nanti akan otomatis diberikan perhitungan kembaliannya gitu ya. Oke, ini bisa dicetak struknya, misalkan nanti mau dikirim via WA atau nanti bisa juga di download gitu ya. Oke, nah ini misalkan saya download ya. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat untuk format struknya ya, detailnya seperti apa, terus ada password WiFi yang kita definisikan di awal tadi ya. Termasuk juga seperti service fee atau mungkin nanti ada PPN gitu misalkan ada ya. Oke, kemudian kita juga melakukan transaksi lain, misalkan untuk penjualan yang tanpa, misalkan menggunakan GoPay gitu ya, menggunakan online. Nah, jadi ini penjualan yang lain menggunakan online,
Terus kemudian di sini ada riwayat transaksinya. Jadi di riwayat transaksi ini yang shift tadi ya. Jadi misalkan tadi ada pembelian 20.000 untuk dari cash gitu ya. Otomatis kan di cash kita ada 120.000. Cuman yang pembayaran melalui GoPay tadi ini tidak masuk di kasir, jadi ini tetap dicatat sebagai non tunai gitu. Nah, ini teman-teman bisa membandingkan di akhir hari. Kemudian di bagian bawah ini juga ada riwayat transaksi ya. Jadi misalkan teman-teman lupa cetak struknya atau mungkin di sini ada juga pembuatan void ya. Jadi kalau misalkan pesanannya itu di cancel atau seperti apa, itu teman-teman bisa membuat void. Jadi riwayat transaksinya tidak terhapus. Ini cukup penting ya. Jadi nanti misalkan ada pelanggan yang sudah bayar, terus kemudian uh, apa ya, misalkan terjadi kecurangan di kasir gitu ya, dia tidak ingin mencetak struknya atau mungkin pengen menghapus itu tidak bisa ya. Jadi ini nggak bisa dihapus, dia hanya bisa di void. Ya, jadi tidak masuk ke keuntungan penjualan, tapi riwayat transaksinya masih ada gitu. Oke, setelah transaksi terjadi kita bisa masuk ke bagian apa namanya statistik ya. Di sini teman-teman bisa melihat misalkan barang apa saja yang paling laris, terus kemudian hari apa aja yang ramai, di jam berapa aja ramainya, dan masih banyak sekali yang teman-teman bisa explore gitu ya. Ini tentunya datanya belum terlalu menarik karena kita cuma punya satu barang gitu ya. Dan di akuntansi ini teman-teman bisa juga buka di bagian ringkasan ya. Ini adalah ringkasan untuk eh, penjualan secara umum ya, untuk HPP, pajak, laba rugi, atau mungkin neraca gitu ya. Misalkan teman-teman nanti membutuhkannya untuk misalkan untuk pengajuan pinjaman di bank atau mungkin investor dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja untuk videonya. Semoga dapat dipahami dan silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Misalkan ada fitur-fitur lainnya yang ingin dibahas ini ya. Ini yang ada cukup banyak misalkan untuk utang pelanggan atau untuk utang supplier, umpan balik, diskon promo dan banyak lagi fitur lainnya.